Halo netizen, ini adalah Toyota Grand Ace. Nah, ini merupakan sebuah MPV besar dari Toyota yang bisa jadi solusi untuk kalian yang bosan dengan Toyota Alphard ya. Dan seperti yang kita tahu, Toyota Grand Ace ini juga berbasis dari Toyota Hiace ya, yang Hiace itu kan versi basicnya, yang versi buat utilitasnya atau buat komersilnya. Nah, ini ada yang versi mewahnya ya, namanya Grand Ace, atau juga ada yang namanya Grand Via di beberapa negara. Dan ini tuh sebetulnya filosofinya mirip seperti Hyundai Staria ya, jadi van tapi dibikin mewah dan lebih grand gitu ya. Nah, unitnya lagi ada di Auto Trade, bursa otomatis Sunter. Buat kalian yang lagi pengen cari mobil-mobil seperti ini, bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan kebetulan juga yang dimasukin ini ada dua jenis. Ada yang versi World Edition seperti ini, yang kelihatan jauh lebih mewah dan lebih sporty juga. Ada juga yang standar ya. Kalau yang standar tuh seperti itu. Jadi grillnya sedikit lebih polos, tapi ya intinya sama-sama megah gitu ya. Mirip seperti Hiace, tapi jauh lebih grand gitu lah istilahnya. Oke, seperti biasa kita akan masuk ke interior dulu. Untuk kunci seperti ini, jadi kunci Smart Key Toyota pada umumnya, tapi di belakangnya logonya tuh Grand Ace. Di sini tombolnya juga rame, ada tombol lock, unlock, buka sliding door kanan kiri, dan ada tombol set. Ini gue juga kurang paham sih fungsinya untuk apa, mungkin ada yang bisa paham, komen di bawah aja. Dan ini juga ada akses Smart Key, cukup sentuh handle bagian dalam, handle depan ya, dia akan ngebuka, dan untuk kuncinya tinggal sentuh guratan yang ada di bagian depan. Oke, kita masuk. Nah, kalau kita lihat ke depan gitu ya, di bagian dashboardnya, secara dashboard atau bentuknya tuh masih mirip seperti Hiace, tapi jauh lebih mewah ya. Yang pertama adalah joknya. Ini joknya full kulit, nggak kayak Hiace biasa, dan dia juga elektrik. Bisa maju mundur, naik turun, bisa direbahin juga. Jadi udah nggak kayak mobil travel lagi gitu, jauh lebih mewah ya. Footstepnya juga emang polos, tapi seenggaknya di bagian plastiknya ini ada bentuk-bentuk kayak apa ya, wajik gitu ya. Dan untuk mempermudah akses masuk, di pilar A ini ada grab handle. Oke, udah masuk. Sekarang kita nyalain aja. Tinggal kita injek rem dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke. Halus ya mesin dieselnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Grand Ace. Dan secara bentuk dashboard, bentuk dari interiornya, dan beberapa panel gitu ya, emang sih masih mirip banget sama punyanya Toyota Hiace. Cuma di sini tuh dibikin lebih mewah, lebih luxurious ya dibandingin Hiace yang menjadi basisnya. Untuk setirnya ini mungkin kalian bilang kayak, oh kayak setirnya Innova ya, cuma lebih mewah gitu. Sebetulnya agak beda ya. Iya, bentuknya mirip, cuman kayak ini tuh ringnya lebih lebar, dan kayak ininya tuh rimnya tuh sedikit lebih tipis, dan di bagian spokesnya ini lebih lebar dibandingin kepunyaan Innova. Dan di bagian atasnya itu ada wood panel juga, jadi ala-ala Venturer gitu ya kalau diperhatiin, tapi layoutnya sedikit berbeda. Di sebelah kiri ini tombolnya rame, ada tombol pengaturan MID, volume, voice command, angkat tutup telepon. Di tengah ada klakson dan airbag. Di sebelah kanan ada cruise control yang sudah adaptif, jadi sudah lengkap dengan Toyota Safety Sense. Ada radar cruise control, ada yang buat milih jaraknya, sama ada lane departure alert. Ada buat ganti track dan ganti mode juga. Di belakang setir nggak ada pedal shift, tapi ada tuas lampu sudah otomatis. Ada nggak ada triple track signal ya, tapi ada rear fog lamp dan front fog lamp. Untuk wiper sudah otomatis, ada buat pengatur sensitivitasnya, dan ada pengaturan wiper belakang. Instrument cluster ini juga mewah seperti kayak Fortuner atau Camry gitu ya. Di tengahnya juga MID-nya banyak fiturnya, tapi untuk instrument clusternya masih ada jarum analog ya, kayak tachometer, temperatur mesin, fuel gauge, dan speedometer. Dan ini juga CBU Jepang, jadi top speed di speedometernya 180 km/jam. Untuk isi MID-nya lengkap nih, ada speedometer digital, sisa jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata dan
totalnya gitu, eco indikator. Ini untuk status radar cruise controlnya, sama kayak jaraknya gitu. Cuma ini nggak tahu ya udah TSS 3.0 yang udah bisa sampai 0 km per jam atau belum. Dan ini juga ada kompas, ada sambungan radio, bisa milih dari sini juga ya ganti radionya. Terus ada apa lagi nih, ada trip meter, tire pressure monitoring system, setting, ada lane departure assist. Untuk Yo assist, alertnya juga pakai getaran di setir atau pakai bunyi. Ada pre-collision system. Terus ada blind spot monitoring system, ada indikator juga di spion, sensor parkir, rear cross traffic alert, parking support brake, dan ada road sign assist. Jadi dia bisa ngebaca rambu di rambu pinggir jalan ya. Vehicle setting ada buat TMN. Ini ada yang ngerti TMN singkatannya apa, bisa komen di bawah juga. Ada durasi dari stop start dan setting untuk waktu tunggu power sliding door. Di bagian setting ada bahasa Inggris dan Jepang doang. Terus ada satuan unit kilometer per liter atau liter per 100 km, eco indikator, drive info type, tampilan audio, pop up display, matiin MID, dan balik ke settingan pabrik ya, sama ada layar peringatan juga. Jadi untuk instrument clusternya lumayan lengkap ya dari fitur dan isi MID-nya. Lanjut ke kanan, di bagian sini ada ventilasi AC yang berbentuk persegi dengan list warna satin chrome, ada cup holder di bagian sini, ada tombol untuk membuka pintu geser kanan kirinya, dan di sini masih ada 4 tombol kosong kayak di HS juga sih. Di bagian bawah ada tombol untuk mengaktifkan auto high beam, tombol mematikan power door-nya, dan tombol untuk mengatur diesel particulate filter. Di bagian bawah sini juga ada airbag untuk lutut pengemudi, pedalnya masih model gantung, ada tuas pembuka kap mesin dan tangki juga. Di bagian door trim ini soft touch-nya cuma sedikit sini aja ya, seenggaknya di bagian yang sering kita sentuh. Sisanya sih masih plastik kayak di Hiace juga. Ada handle pintu yang mirip seperti Camry, dan ada hood panel di sekitar switch power window. Dia auto up down di kedua jendela depan. Ada window lock, central lock, pengaturan spion di sini, dan ada auto folding mirrornya juga ya. Di bagian bawah juga ada door pocket sama cup holder yang besar. Di bagian atas ada grab handle di pilar, sama ada SRS curtain airbags, grab handle, seatbelt adjustable, sun visor. Ini ada card holdernya di luar, dan di dalamnya ada cermin sama lampu. Di bagian tengah, spion ini juga yang pakai digital mirror ya, jadi bisa tampilan kaca seperti ini, yang ya kayak gini lah ya. Ntar kalau kita tarik tuas ini, dia langsung berubah menjadi kamera yang ada di pintu bagasi. Jadi tampilannya bisa jadi lebih jelas gitu ya. Misalnya kalau di kaca kurang jelas, dan ada settingannya kayak brightness, miring kanan kiri atas bawahnya gitu. Itu semua bisa diatur. Kalau misalnya nggak suka, balikin ke kaca lagi. Di bagian sini ada tempat kacamata, lampu baca sudah LED, dan ada SOS juga. Jadi kalau ada kendala, ini tinggal pencet aja dan dia langsung nyambung ke 112. Di bagian sebelah kiri, sun visornya juga sama, ada cerminnya. Terus ada grab handle, seatbelt adjustable, headrest juga bisa naik turun, dan di bagian pojokan dashboard itu juga ada tweeternya. Untuk speakernya ini juga banyak ya, ada 12 speaker di interior mobil ini, tapi kayak nggak ada brandnya gitu, bener-bener kayak bawaan Toyota aja, tapi enak loh audionya. Dan untuk head unitnya sendiri, ini kayak OEM Toyota produk-produk global gitu ya, kayak di RAV4, Camry Hybrid, Harrier gitu-gitu lah ya. Home screen seperti ini. Jadi ada sambungan dari AM FM juga untuk radionya, ada navigasi, cuma karena ini model dari Jepang ya, dia kayak nggak ada petanya gitu. Namanya juga mobil importir umum ya, rata-rata juga kayak gini. Dan ini juga harusnya udah ada Apple CarPlay sama Android Auto sih ya. Ada Bluetooth seenggaknya, audio, phone,
Terus ada navigasi, setting kendaraan, bisa custom door lock juga nih. Terus ada setting AC, setting lampu, setting convenience. Nggak selengkap di Harrier tapi lumayan lengkap. Ada T-Connect juga, sama ada voice command. Dan ini juga ada kamera 360 derajat ya di bagian sini untuk mengaktifkannya. Ada tampilan yang depan, tapi ini kayak model-model Toyota yang ada 360-nya, dia kayak ada animasinya dulu kalau misalnya lagi di posisi P. Tapi kalau selain di posisi P, misalnya di neutral auto drive, dia langsung ngubah ke kamera depan. Kalau masuk gigi mundur, dia langsung pindah ke kamera belakang. Ada adaptive kit lane juga, jadi kalau kita belokin setir, dia ada garis yang gerak juga. Dan ada indikator untuk sensor parkirnya. Di bagian sini juga ada tombol untuk mengatur ambient light sama buat ganti warnanya, tapi ambient lightnya mostly ada di belakang sih ya. Di bagian bawahnya juga ada AC dari mobil ini, dia dual zone automatic climate control, tapi dual zone-nya bukan kanan kiri melainkan depan belakang. Jadi untuk kabin depan yang ini paling panasnya di 32,5 derajat, paling dinginnya di 17,5 derajat. Ada sirkulasi udara nih di sini, off, fan speed, arah AC lengkap, ke muka, ke kaki, ke kaca depan, defogger belakang, defogger depan. Yang ini untuk atur AC belakangnya, sama ya temperaturnya. Dan untuk aktifinnya tinggal pencet rear ini doang. Terus ada nano i-nya juga ya buat membersihkan udara. Di bagian kanan kiri dari head unit juga ada ventilasi AC, ada tombol hazard di sini, dan ada beberapa tombol tambahan kayak tombol VSC, Vehicle Stability Control atau Traction Control, dan dia juga ada Auto LSD. Jadi gardan belakangnya juga sudah ada limited slip differentialnya gitu ya. Dan kalau ditahan, Auto LSD-nya mati, jadi bisa lebih liar lagi ya. Mungkin kalau kalian pengen ugal kayak ini, ada tombol untuk mematikan auto stop startnya, dan ada buat idle up, ada pemanas wiper juga, sama ada pemanas jok 2 stage ya untuk jok depan. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, ada tombolnya gini untuk membuka, kecil sih. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia otomatis 6 percepatan, ada tiptroniknya juga, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Di bagian bawahnya ada USB port, sama ada power outlet, ada card holder, ada tempat penyimpanan yang besar juga di bagian sini. Sama di bagian center console ini juga kita bisa nyimpan barang gitu ya. Di bagian atasnya menaruh barang banyak. Di bagian sini ada cup holder, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan yang 2 level gitu. Lumayan nih, naruh barang banyak sekali. Untuk glove box, wah ini ngerayanya jauh juga ya. Isinya lumayan dalam. Ada airbag penumpang depan juga, dan kalau kita lihat ke ruang kaki penumpang depan ada flare atau suarnya juga. Di bagian sini ada power outlet 12 volt, dan ada cup holder di sini sama di sana. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Grand Ace tahun 2022 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Grand Ace. Nah, untuk jok baris keduanya, dia tuh mirip seperti joknya Alphard ya kalau diperhatiin. Jadi dia modelnya tuh pilot seat seperti ini dengan armrest yang besar, ada buat akses ke belakang juga, dan untuk slide maju mundurnya juga di sini. Dan dia juga ada pengaturan kayak ngerebahinnya itu elektrik, serta ada footrestnya juga yang bisa diatur secara elektrik. Untuk akses masuk juga gampang karena footstepnya besar, dan ada grab handle di bagian sini juga ya. Oke, kita masuk. Nutup pintunya juga ada elektrik. Oke, untuk di bagian jok baris kedua ini juga lumayan lapang. Kalau misalnya di posisi yang paling mundur segini, ini di belakang posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada legroom yang lumayan besar, dan ada seat back pocket yang model pesawat gitu loh di sini, ala-ala mobil Eropa juga. Dan di bagian atas ada switch untuk mengatur AC belakangnya dari
fan speed, temperatur AC, arah AC, auto climate, dan untuk ngatur warna-warna ambient light ya. Untuk ambient lightnya sendiri tuh di bagian bawah sini ya, jadi agak nggak kelihatan kalau siang, tapi kalau di malam hari tuh kayaknya lebih kelihatan tuh, warnanya bisa ganti. Warnanya juga nggak banyak-banyak amat, tapi seenggaknya ini menambah kesan mewah di mobil ini. Ada wood panel juga di bagian sini, sama di bagian belakang jok depan. Ada sunshade juga untuk menambah privasi. Ada ventilasi AC di bagian sini yang ini rapi banget modelnya. Hembusannya juga merata, dan ada grab handle, ada gantungan, dan ada lampu baca yang kayak di Alphard juga, dia bisa diarahin. Jadi kalau misalnya kita mau baca buku tuh tinggal arahin ke depan kayak gini. Nah, kan kelihatan perubahan arahnya. Dan ini juga bisa diatur keredupannya, mau seberapa terang atau mau seberapa redup. Di bagian pintu ini juga ada speaker 2 ya, di bagian atas sama bawah, sama ada satu lagi di sebelah sini. Jadi total ada 12 speaker. Tuh, di sana ada lagi. Banyak loh speakernya. Di bagian door trim ada satu cup holder, dan sisanya polos ya emang. Untuk di bagian sini juga hampir lupa, ada pemanas jok ya, 2 level, sama ada cup holder yang kayak di Alphard juga. Di tengah ada meja ini juga, jadi bisa naruh barang di atasnya. Ada 2 buah cup holder juga, sama ada gantungan di ujung meja ini. Di belakang center console itu juga ada power outlet USB 2,1 ampere ya, jadi buat ngecas di belakang sini tuh bisa. Makin praktis lagi. Di bagian sini juga hampir lupa nih, ada rear seat entertainment Android gitu, yang ini ukurannya besar banget ya, gede gitu ya. Bahkan kalau misalnya ini didorong sampai full, terus jok depan direbahin, ini bisa nobar gitu di belakang sini saking gedenya. Dan dia touchscreen, walaupun ada remote-nya juga, tapi kayaknya sih ini pasangan dealer gitu loh. Jadi nggak kelihatan kayak bawaan Toyota, walaupun begitu tetap kelihatan canggih. Dan ada ambient light-nya sendiri juga di bagian sini. Ada tombolnya. Nah ini touchscreen, bisa buka YouTube juga bahkan. Ya kayak typical head unit Android gitulah. Oke, kita tutup lagi aja. Ya kurang lebih segitu aja untuk di bagian baris keduanya. Sekarang kita pindah ke baris ketiga kali ya. Walaupun di tengah ada gang, tapi kalau misalnya kalian lebih suka lewat samping itu juga bisa, karena di sini ada tuasnya, dia langsung rebah dan bisa langsung digeser ke depan. Nah untuk di bagian baris ketiga sini, dia nggak mewah jok baris kedua pastinya ya, karena joknya seperti ini. Kalau dilihat dia tuh kayak joknya Alphard tapi yang tipe X gitu ya, tetap captain seat tapi dengan armrest yang bisa dilipat gini. Sama ya joknya nggak selebar itu, tapi tetap enak sih kalau didudukin, masih tetap oke. Dan dia juga ada ininya nih, kalau misalnya kita mundurin, dia ada tuas untuk melipat jok baris keduanya, jadi kalau mau keluar itu lebih gampang. Dan ada isofix pastinya di sini, jok baris keduanya juga ada. Dan kalau diperhatiin dia agak dempet kan ya, karena di sini tuh ada tuas untuk mengatur kerebahannya dan geser kanan kiri sama maju mundur ya. Ya kurang lebih begitulah. Wow, di bagian sini juga ada ventilasi AC nih. Unik juga AC di sini, mungkin buat kaki ya. Ada power outlet juga di bagian sini. 2 buah USB, cup holder untuk jendela baris belakang sini. Ada sunshade yang besarnya juga gede gitu ya, mantep. Jadi saking gedenya sunshade-nya juga harus gede. Ada lampu baca lagi di bagian sini yang sama bisa diatur intensitas cahayanya. Di tengah lampu kabinnya LED tapi mikanya frosted, jadi kelihatan lebih mewah. Di belakang juga ya, kurang lebih kayak gitu aja. Sekarang kita cek ke baris keempat ya, walaupun kita cek dari visual aja karena ya begini, agak sempit dan agak rata, nggak semewah jok yang di depannya. Mungkin untuk anak kecil ini masih enak. Ada ini juga ya, kayak tempat penyimpanan gitu. Jadi ini 2-seater malah, bukan 3-seater atau bahkan 4-seater kayak di Hiace. Ini cuma buat berdua doang.
karena seatbelt cuma 2, head restraintnya cuma 2, nggak dianjurkan untuk orang duduk di tengah sini. Malah ini juga bisa dilipat dudukannya, nah kayak gini. Yang sebelah kiri juga bisa kayak gini. Nah ini kalau dilipat kayak gini, mirip di jok baris paling belakangnya Staria juga sih kalau dilihat-lihat ya, emang segmennya sama sih ya. Ya interior sih segitu aja ya untuk di bagian belakangnya. Mungkin sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Grand Ace ini. Nah, mesinnya ini juga sama seperti Toyota Hiace Premio yang dijual di Indonesia ya, serta Fortuner juga sih sekarang, yaitu mesin 1GD FTV 2800 cc 4 silinder turbo diesel. Cuma untuk di unit ini ya, karena dia CBU Jepang, kedengeran nggak sih kalau dia lebih kalem gitu ya, lebih senyap, dan mungkin karena spesifikasi emisinya juga beda gitu. Nih gua akan diam selama 5 detik, kalian coba bandingin sama suaranya 2GD atau 1GD yang ada di Fortuner Indonesia ya. Kayak lebih silent gitu ya, kayak diesel-diesel Eropa atau diesel-diesel Korea macam di Hyundai atau Kia gitu. Sedikit lebih kalem padahal spek mesinnya sama gitu secara on paper. Untuk tenaganya sih harusnya ini udah yang versi update ya. Jadi udah yang 204 HP atau 204 PS dan torsinya 500 Nm kayak di Fortuner 28 yang sekarang lagi dijual di Indonesia juga ya. Untuk transmisi tadi otomatis 6 percepatan ke roda belakang. Untuk rom mesin ini juga lumayan rapi dibandingin sama HE sih, kayaknya sedikit lebih rapi ya. Untuk kap sama-sama gede dan sama-sama nggak ada shock hidroliknya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Grand Ace ini juga ini megah banget ya dibandingin Toyota Hiace Premio yang biasa kita lihat di tol Trans Jawa gitu ya sebagai mobil travel. Wah, ini jauh lebih mewah ya. Apalagi unit yang kita lihat ini adalah yang versi Volt. Jadi grillnya beda, body kitnya juga lebih mewah, peleknya beda. Ini jauh lebih mewah dibandingin Alphard standar juga ya, jauh lebih mewah dibandingin HS pula. Jadi kalau yang versi Volt ini, dia ada grill baru yang modelnya tuh kayak ala-ala Lexus gitu. Garisnya tuh diagonal, berbentuk banyak X atau banyak segitiganya gini. Ini kelihatan mewah sekali, dan chrome-nya juga makin banyak dibandingin Grand Ace standar. Sebagai perbandingan lagi, itu yang standar, dia garisnya kan vertikal ya, dibandingin ini yang dia tuh diagonal, yang kelihatan ala-ala Lexus juga. Untuk di bagian depan juga ada body kit lagi yang jauh lebih mewah, tapi untuk cover fog lampnya itu juga sama-sama ada chrome-nya dan ada garis chrome yang melintang di bagian bawah. Untuk di bagian lampu ini juga jauh lebih mewah dibandingin HS yang versi ATPM, karena kan HS itu kan dia bohlam. Kalau di sini dia twin projector LED dengan auto high beam. CNM memang masih bohlam, tapi di sini tuh ada LED DRL juga dan ada headlamp washer. Lanjut ke samping atau ke tengah ya lebih tepatnya, sensor parkir di depan sini ada 4 titik, ada kamera untuk kamera 360-nya dan ada radar untuk sistem Toyota Safety Sense. Di kaca itu juga ada kamera lagi di bagian situ. Ini ada radar untuk ini ya. Nah ini kamera untuk TSS-nya, sedangkan yang sebelah kiri itu untuk auto wiper dan auto headlamp ya. Sama yang ada yang unik juga ya di bagian sini, yaitu ada punuk gitu di atapnya. Mungkin ada yang bisa komen itu fungsinya untuk apa. Lucu juga, kayak ada dome di tengah atap situ. Antenanya juga kayak mobil JDM gitu ya, dia offset di sebelah kanan, modelnya short pole. Lanjut ke samping, untuk yang versi Volt ini peleknya lebih besar, ukurannya tuh 20 inci dengan ban yang berukuran 245/40 R20. Dan gak cuman velg doang ya, suspensinya juga beda dibandingin Grand Ace standar. Kalau yang versi Volt ini dia tuh sedikit lebih ceper, dan kalau kita lihat ya, dia tuh kayak pakai coil yang sporty gitu, warnanya lumayan ngejreng dan
Berasa sih kalau disampingin itu lebih rendah versi World ini dibandingin Grand Ace standar. Di bagian samping ini juga ada krom-kroman lagi di bagian sampingnya. Untuk di bagian cover spion ini krom semua, jadi bisa ngaca gini. Ada lampu sen LED di bagian samping. Handle depan belakang juga udah krom ya. Lanjut ke belakang. Nah, kalau di Alphard gitu ya, orang pada suka Alphard karena jok baris keduanya tuh punya kaca yang bisa diturunin, sedangkan Staria itu punya jendela loket. Kalau di sini malah lebih kasihan lagi, kacanya fix, nggak bisa dibuka. Jadi masih mending Staria kan sekarang dibandingin ini. Lanjut ke belakang, rem depan belakang juga sudah disc brake. Lanjut ke belakangnya lagi, ada body kit untuk yang versi World ini. Dan untuk lampunya ini juga cakep ya, LED bar tuh berbentuk huruf L gitu atau huruf J kalau di sebelah kanan. Lampu sennya bohlam, tapi untuk lampu rem sudah LED, dan ada rear fog lamp juga di kedua sisi. Emblem Grand Ace besar gitu di sebelah kiri, dan ada list chrome yang menyambung dari lampu kiri ke lampu kanan mengitari tempat plat nomor. Di bagian sini juga ada dua buah kamera, satu kamera buat kamera 360-nya dan satu lagi kamera buat digital rear view mirror. Kalau gua lambaikan tangan nih, tuh kelihatan. Nah, kayak gitu. Di bagian atas juga ada wiper dengan roof spoiler yang sedikit nongol. Dan kalau di bawah ini juga ada yang unik, dia tuh ada lampu rem tambahan kayak low man stop lamp ya kita bilangnya, LMSL, karena kalau diinjak rem itu ada LED bar merah di bagian bawah yang entah kenapa ada ya, mungkin gaya modifikasinya World kayak gitu ya, gue juga nggak begitu ngikutin trennya World, tapi unik aja. Lampu plat nomor sudah LED dan pintu bagasi ini masih manual dan ini besar sekali. Nah, seperti ini bagasinya dari Toyota Grand Ace. Kalau jok baris keempatnya ini lagi tegak, ini sih habis ya, nggak ada ruangan, dan dia juga bisa didorong ke depan, cuma ini kayak mentok gitu ya. Intinya ini bisa diatur, mau diturunin dudukan bawahnya bisa, mau digeser maju mundur bisa, kedua sisi juga bisa dikonfigur lah, terserah kita. Seatbelt buat baris keempat juga di sini, sama ada tutup baut dari ban serepnya. Sama ada lampu bagasi juga nih di belakang, sama kayak di depannya dia mikanya tuh frosted biar kelihatan lebih mewah. Untuk bagasi yang besar ini kita nggak dikasih coakan handle gitu, tapi di sini kita dikasih strap untuk menutup si pintu bagasinya yang wah berat ini. Nah, walaupun dia nggak elektrik, tapi seenggaknya dia ada kayak soft closing mechanism gitu, nggak perlu dibanting, dia akan nyedot kayak pintu bagasi Venturer juga ya. Nah, di sebelah kiri ada tutup tangkinya, dan ini mungkin salah satu bukti kenapa mesin dieselnya bisa halus dibandingin 1GD biasa, yaitu ada AdBlue, itu cairan untuk membersihkan gas buang dari mobil ini. Karena standar emisi tempat mobil ini berasal, yaitu di Jepang, pasti jauh lebih ketat dibandingin standar emisi di Indonesia. Makanya ada AdBlue-nya, dan mesinnya juga jauh lebih refine. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Grand Ace World Edition tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Untuk kontak person dari Auto Trade ini juga bisa lihat di layar sini, atau nanti akan gue cantumin juga di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.